warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini Allah kembali mengumpulkan kita semua di majelis yang sangat kita cintai untuk sama-sama kita datang hadir dengan niat menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan curahan rahmat, dan mudah-mudahan senantiasa kita semua mampu menghabiskan sisa umur untuk selalu taat ibadah, meninggalkan seluruh maksiat-maksiat, dan diberikan wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin bacakan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Jadi untuk kajian fikih insyaallah di kajian yang akan datang. Insyaallah kita Sabtu malam Ahad 15 Sya'ban. Nah, yang pertama di antara keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini diajarkan dari guru kami, guru kita semua, insyaallah, Habib Salim bin Abdullah bin Marsyatiri. Tulis nanti malam nisfu Sya'ban, cuman nulisnya malamnya, jangan Sabtu, jangan siangnya, malam nisfu Sya'ban. Tulis surah Shad ayat 54. Surah Shad ayat 54. Kalau yang tidak bawa pena, tidak bawa buku tulis, bawa HP, nanti saya tuliskan di sini, nanti difoto aja. Tulisan ini Bapak Ibu sekalian, setelah ditulis malam nisfu Sya'ban, tutup, masukkan di tempat uang, masukkan di tempat penyimpanan duit, tapi jangan di dompet yang biasa ditaruh di sini belakang. Kalau ibu-ibu bawa tas, masuk dalam tas boleh, tergantung tempat duit kita lah di mana. Ya, kalau di lemari, nah, simpan di lemari itu tulisan. Cuman diusahakan jangan di bawah. Misalkan lemari tapi paling bawah, nah, angkat taruh di atas. Ya. Habis ditulis, ditutup, jangan dibuka, jangan dibaca lagi. Sampai Sya'ban tahun depan. Maka yang nulis ayat ini, manfaatnya kata beliau, insyaallah rezekinya akan mengalir deras sampai tahun depan. Ditulis tapi jangan amin. Kalau ada ditulis sama ya kan. Nah, ditulis ya. Ini satu di antara manfaat keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua baca. Dibaca. Sebentar saya carikan surahnya dulu. Ayatnya sudah hafal kita. Ayatnya sudah hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Itu dibaca. Kalau tulisan tadi satu kali aja nulisnya. Misal satu rumah, jangan satu orang tapi semuanya. Ya, apalagi kalau yang sudah berkeluarga walaupun tinggal di satu rumah, terus karena rezeki kita masing-masing beda-beda. Kemudian yang kedua, tadi surah Al-Anbiya tapi potongan ayat, bukan dari awal ayat. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca 2300
kali. 2375 kali. Tapi sesuai lah hadiahnya. Imbalannya sesuai. Ya, kita nih kadang-kadang kalau mau melakukan sesuatu nengok nengok balasannya dulu, upahnya kecil malas, tapi ini upahnya besar. Dibaca 2375 kali di malam nisfu Sya'ban juga, itu fadilahnya Allah jaga selama 1 tahun dari segala macam bentuk musibah apapun, dijaga sama Allah. Ya, jadi tidak apa-apa kita baca itu, meluangkan waktu paling berapa jam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh tidak dibaca sambil jalan? Karena ini ayat Al-Qur'an, jawabannya terperinci, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, hukumnya boleh. Ini kan ayat Al-Qur'an, kalau kita baca sambil jalan boleh, asalkan khusyuk. Kalau cuma mulut, hati tidak tahu, tidak ingat, tidak ada sama sekali ingat, cuma baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, makruh. Jadi hukum baca Al-Quran sambil berjalan, bila khusyuk boleh, bila tidak khusyuk makruh. Jadi boleh sambil diundan, tidak apa-apa. Apalagi kalau ada tasbih digital yang kayak cincin tuh, itu lebih enak daripada yang manual ketik tuh, nanti bisa lupa kita. Apalagi bacanya jam 12 ke atas. Guring, berapa tadi nih? 2000, salah sudah nih. Baru 2 kali keliling udah 2000. Nah, jadi 2375 kali. Yang kedua. Yang ketiga. Jadi malam nisfu Sya'ban ini ya, ada beberapa riwayat. Di antaranya memang mungkin agak asing. Iya juga kayak ulun bacakan rebalah. Ya, jangan disalahkan saya yang membacakan. Ini kitab karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudus, seorang guru di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Beliau murid dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, saya cerita dulu, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini cucu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap tahun di Tembilah ini diadakan haulnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah keturunan Rasulullah, zuriyahnya dari Sayyidina Hasan. Yang di sini zuriyah Rasulullah, foto-foto yang ada di sini, yang dari Sayyidina Hasan beliau Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Mekah. Itu dari Sayyidina Hasan tuh, yang paling pojok sebelah sana, paling atas, paling pojok. Beliau hafalan hadisnya kurang lebih sekitar 200.000 hafal hadis beliau. Punya abah namanya Said Abbas. Punya abah Said Abbas ini namanya Said Alawi. Said Muhammad bin Alawi. Beliau punya abah namanya Alwi. Habib Alwi ini punya abah namanya Abbas. Jadi almarhum guru kita juga berguru sama abahnya beliau. Tapi beliau ngajinya sama almarhum Habib Salim. Jadi bolak-balik ilmunya tuh situ mutar-mutar aja. Jadi Habib Salim punya murid namanya Said Muhammad. Nah, yang nulis ini kitab adalah salah satu keturunan Sayyidina Hasan. Kalau Habib Umar bin Hafid itu turunan dari Sayyidina Husain. Almarhum Habib Salim Syatiri turunan dari Sayyidina Husain. Nah, beliau ini yang ngarang ini kitab seperguruan dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung. Itu yang paling pojok. Ini fotonya harus dikeluarkan nih, Pak Haji. Beliau ini ulama besar nih. Beliau berguru sama Said Ahmad Zaini Dahlan. Biar foto saya di belakang situ tidak apa. Ganti aja kayaknya. Ini beliau luar biasa. Jadi beliau ini satu rekan waktu ngaji dengan Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat, Syekh Sulaiman, ya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Minangkabawi. Dulu waktu ngaji di Mekah. Nah, jadi ini kitab ditulis oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudus. Apa isinya? Satu di antaranya, ternyata di malam nisfu Sya'ban itu ada beberapa perkara yang dihapus ketentuannya.
Yang misalkan tahun ini wafat dihapus, jadi dipanjangkan umurnya. Yang mestinya belum di tahun ini dihapus, jadi tahun ini wafatnya. Yang mestinya takdirnya kurang bagus di tahun ini dihapus jadi bagus, atau sebaliknya. Maka di malam ini kita di malam nisfu Sya'ban maksudnya kita diminta untuk meminta kepada Allah banyak-banyak. Di riwayat lain Rasulullah SAW sampaikan khamsul lailin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak, itu diantaranya Lailatul Nisfi min Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban ini kalau minta insya Allah kabul. Insya Allah permintaan tidak akan ditolak sama Allah. Cuman bersyarat. Bukan asal minta langsung kabul, nah, dilihat. Yang minta ini satu, tidak makan makanan atau minuman yang haram. Yang kedua, ya, tidak memakai pakaian yang dibeli dari uang yang haram. Ini syaratnya. Jadi kalau misalkan kita berdoa belum kabul, ya cek dulu, jangan-jangan ada makanan atau minuman. Nah, jadi jangan memakan makanan yang haram, jangan meminum minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram ini dibagi 2 macam. Ada memang makanannya yang haram, mohon maaf, seperti daging anjing, daging babi, itu zat makanannya haram. Ya. Ada juga makanannya zatnya halal, tapi caranya tidak halal. Apa contohnya? Ya, misalkan dapat hasil uang itu dari menipu, membohongi orang, apa lagi? Kalau petani misalkan ngambil kelapa kebun yang bertetanggaan dengannya, ya biasanya panennya 1000 biji, kenapa 1500? Paling full buahnya 1000 biji, ini setiap kali panen 1200, 1500. Rupanya kebun kawan dikaitnya di sebelah, ya diambilnya kelapanya yang dekat-dekat tuh, ya. Nah, jadi tidak memakan dan meminum yang haram. Yang kedua tadi, pakaiannya harus pakaian yang dibeli dari uang yang halal. Karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang dari tempat yang jauh, memohon minta sampai bajunya tuh kusam, rambut berdebu. Datang dari tempat yang sangat jauh, mengangkat 2 tangan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yamuddu yadayhi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit, minta memohon dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, ghudhiya bil haram, fa kaifa yustajabu lahu. Dia makan makanan yang haram, dia minum minuman yang haram. Nutrisi, gizi-gizi yang ada di badannya itu terbentuk dari makanan dan minuman yang haram. Dia pakai pula pakaian dari hasil uang haram. Fa kaifa yustajabu lahu. Yang model macam itu bagaimana mau dikabul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Malamnya tidak ada masalah, istijab doa, makbul doa. Nah, kita koreksi kita lagi. Ya, mudah-mudahan yang kita minta sama Allah, apa yang kita hajatkan kabul di malam nisfu Sya'ban nanti. Kemudian yang berikutnya, berapa dah? Nanti saya tuliskan insya Allah. Yang tadi yang perlu ditulis, amalan yang kita baca. Kemudian nanti habis maghribnya itu baca Yasin. Baca Yasin sebanyak 3 kali. Nah, ini sudah ma'ruf, sudah masyhur jadi amalan tahunan kita. Ini tidak asing lagi. Saya cuma mengingatkan, ya setelah maghrib kita baca Yasin 3 kali. Niatkan baca Yasin yang pertama, minta agar dipanjangkan umur. Ya, jadi mudah-mudahan umur kita diberikan oleh Allah tambah lama hidup, tapi dalam ketaatan. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Fi riwayatin tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Paling bagusnya manusia umurnya panjang, amalnya baik. Itu paling bagus manusia, udah kata Nabi. Paling bagus sudah. Dikasih Allah kesempatan hidup lama di dunia ini, amalnya baik.
Nah, maka beruntunglah yang istiqomah hadir di majelis ilmu, yang istiqomah sholat berjamaah walaupun sudah tua-tua. Ya, walaupun sudah tua-tua. Maka ini adalah salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah. Allah kasih kita umur panjang tapi taat, pekerjaan baik. Sebaliknya, wasyarrun nasi, paling buruknya manusia. Ini sudah seburuk-buruknya manusia sudah. Liman tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umur panjang tapi pekerjaan buruk. Dikasih oleh Allah usia panjang. Umur berapa? Beratus. Tapi masih tua-tua keladi. Makin tua makin gatal. Ya, genit. Tak tahu lihat kepala semua putih sudah. Tapi suka meninggalkan sholat, suka bermaksiat, ya, hobi berjudi. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Ini kata Rasulullah paling buruknya manusia. Maka di malam itu kita baca Yasin, ingatkan, minta sama Allah. Baca Yasin yang pertama, minta agar Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Itu baca Yasin yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita baca Yasin, baca doa. Nanti lihat doanya itu di risalah, ada kumpulan doa risalah amaliyah. Baca doanya, habis itu baca lagi Yasin yang kedua, minta kepada Allah lidafil balaya, agar Allah hindarkan kita dari segala macam musibah. Kalau memang tertulis ya di tahun ini misalkan dapat musibah, maka di malam itu minta agar itu semua dirubah jadi kebaikan. Ya, jadi minta sama Allah agar dihindarkan dari segala macam musibah. Makanya kan salah satu doanya, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtaran alayya fil rizqi famhullah. Minta dihapus. Kalau takdirnya tahun ini takdir saya tidak baik ya Allah, takdir saya celaka ya Allah, hapus takdir itu. Ganti semuanya dengan kebaikan. Kalau takdir saya di tahun ini rezekinya kurang bagus, rezekinya seret, ganti ya Allah dengan rezeki yang lancar, rezeki yang barokah. Jadi minta sama Allah agar terhindar dari segala macam musibah. Yang kedua, selesai baca Yasin kedua, baca doa lagi. Habis itu baca Yasin ketiga. Sebelumnya niatkan minta al-istighna'u anin nas. Istighna anin nas ini kalau diterjemahkan tidak perlu lagi sama manusia, tidak bergantung lagi sama manusia. Artinya apa? Minta sama Allah dimurahkan rezeki halal, berkah. Yang terakhir kata guru kami, jangan lupa minta. Kalau cuma rezeki banyak, halal, berkah, masih repot kita di akhirat. Minta sama Allah tidak dihisab. Karena kata Imam An-Nawawi, halaluhu hisabun haramu iqabun. Harta itu kalau halal, hisabnya lama. Itu yang halal, dapat dari usaha yang halal, semuanya halal. Walaupun diberkahi, tapi tetap dihisab, lama hisabnya. Sampai orang fakir miskin aja meninggalkan orang kaya ini masuk ke dalam surga 500 tahun lamanya. Setelah orang fakir miskin 500 tahun masuk surga, baru datang yang kaya-kaya. Rupanya singgah, tanyaannya banyak. Maka minta sama Allah agar harta yang dititipkan oleh Allah di dunia ini banyak, halal, berkah, dan tidak dihisab. Nah, ini dulu diajarkan oleh guru-guru kami. Jangan lupa minta. Kalau cuma minta harta, berkah, halal, belum, masih ada yang kurang lagi. Minta agar harta itu nanti di akhirat kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Dah selesai urusan kita. Sampai di akhirat tidak bisa. Ya, langsung masuk surga. Nah, ini dibaca, diniatkan untuk minta harta rezeki yang lancar tadi di ketika kita baca Yasin yang ketiga. Ya. Jadi mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Kemudian yang berikutnya, ya, berapa dah? Saya lupa bilang hitung, 5 ya Pak. Nah, yang kelima lah berarti. Yang kelima, sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa orang menghidupkan 5 malam, kedengarannya gampang, tapi dipraktekannya susah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Ini 5 malam kalau dihidupkan, Nabi janji
Kalau Rasulullah berjanji tidak mungkin khianat. Ya, karena Rasulullah itu amanah. Apa yang beliau sebut, apa beliau janjikan pasti terjadi. Kata Nabi SAW, yang hidupkan 5 malam ini wajib orang itu di surga. Wajib. Bukan kemungkinan, bukan bisa jadi, bukan mudah-mudahan, tapi wajabat lahul jannatu. Maka wajib baginya surga. 5 malam ini yang pertama Lailatul Tarwiyah. Tanggal 8 bulan Zulhijjah. Disebut hari Tarwiyah. Biasanya sunnah puasa, orang-orang banyak puasa nih di siangnya. Jadi malamnya itu sunnah dihidupkan. Yang kedua Lailatul Arafah. Orang naik haji biasanya wukuf di Arafah itu tanggal 9 habis zuhur. Bulan Zulhijjah tanggal 9 bulan Zulhijjah itu wukuf di Arafah. Nah, malamnya itu disebut malam Arafah. Yang ketiga Lailatul Nahri. Tanggal 10 bulan Zulhijjah kita kenal dengan hari raya haji atau hari raya kurban. Jadi 3 malam berurutan nih. Tanggal 8, 9, 10. Nah, yang 2 lagi Lailatul Fitri, tanggal 1 bulan Syawal, malam hari raya puasa. Insyaallah tak lama lagi nih kita. Yang terakhir paling dekat. Yang terakhir nih, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Bagaimana cara menghidupkan malamnya? Di sini kita diajarkan, alhamdulillah, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qudus, beliau merincikan, ya, ngasih tahu sama kita. Jadi ilmu jangan disimpan-simpan, haram hukumnya. Kitmanul ilm haram. Menyembunyikan ilmu itu haram. Kayak model macam tadi tuh, yang rezeki dilancarkan. Jangan bilangkan sama itu lah, kayaknya sugih juga. Kenapa kita mau kaya sendiri, mau lancar sendiri urusan rezeki kita? Kasih tahu, tidak apa-apa. Ya, adakan kena ke tetangga kita, kawan kita. Nah, sini dulu, kamu lancar rezeki. Oh, insya Allah deras mengalir rezekimu tahun ini selama 1 tahun. Ada amalannya 150 jadi yang. Namun kada lancar, duit kembali. Mak jangan pulang gitu. Alhamdulillah. Kasih tahu aja, ya, kasih tahu, sampaikan, dan itu jadi amalan, amal jariah kita. Nah, jadi yahsulul ihya bil qiyam wal waridan bil hadis bi mu'azzamil lail. Pertama, kalau kita ingin menghidupkan malam yang 5 tadi, diantaranya yang paling dekat malam nisfu Sya'ban, nanti malam Ahad, kita mau hidupkan nih. Yang pertama, ikuti sama seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan malam-malam yang lain, beliau memang tidak tidur. Dari habis maghrib sampai waktu subuh beribadah. Full ibadah isinya malam itu. Salat sunnah kah, baca Al-Quran, zikir, istighfar, sholawat, dan yang lainnya. Jadi diisi dari habis maghrib, dikatakan hidup malam itu memang diisi dengan ibadah, bukan sekedar tidak tidur. Ya, amun kada guring itu kitanya yang hidup, bukan malam yang hidup. Ya, kitanya aja yang hidup. Tapi ini tidak tidur diisi dengan ibadah. Min ba'di ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Dari mulai habis maghrib sampai subuh. Berat memang. Yang pertama. Yang kedua, ini banyak tingkatannya. Tapi tentu keafdalannya beda. Beda keafdalannya. Yang paling utama jelas yang tadi, semalaman dah ibadah. Langsung dilakukan, dikerjakan ibadahnya. Ya. Karena kalau kita ibadah dengan melakukan hal, antara melakukan dan tidak melakukan itu pasti beda. Nanti ada tanpa melakukan tapi hukumnya sama. Contoh sederhana ginilah. Kira-kira yang paling manfaat untuk bumi itu hujan apa petir? Hujan kan? Itu yang melunakkan, menyuburkan dan sebagainya. Kalau bunyi petir aja tidak berubah. Tidak ada ngaruh sama bumi. Ya, tanaman bisa subur karena air hujan itu tadi. Cuman jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak terendam, matian juga tanaman. Ya. Jadi yang langsung melakukan itu jauh lebih afdal. Kalau mau ikut Sayyidina Ali, berarti ikut cara yang pertama. Cara yang kedua, melakukan ibadah, ya, bimu'azzamil lail, lebih dari separuh malamnya dipakai untuk ibadah. Ini kalau misalkan kita hitung dari masuk waktu maghrib sampai masuk waktu subuh kira-kira berapa jam? Anggaplah 12 jam. Ya, berarti dipakai malam itu lebih dari 6 jam untuk ibadah. Berarti kita sudah menghidupkan malam.
lebih banyak yang dipakai untuk ibadah daripada tidak, maka hidup malam itu untuk ibadah. Yang kedua. Yang ketiga, berarti kalau 6 jam lebih ibadah lumayanlah berat. Ya, lumayanlah berat. Yang ketiga, dipakai untuk ibadah, cuman ada ibadah-ibadah tertentu. Apa dia? Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, subuh berjamaah. 3 ini aja. Bila maghrib, isya, subuh berjamaah di malam nisfu Sya'ban, berarti malam itu hidup. Dapat fadilah wajibat lahul jannah, wajib masuk surga. Ini yang menyampaikan ulama-ulama kita. Ya, yang ditulis langsung tadi oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Qudus. Jadi maghrib, isya, subuh berjamaah. Kalau tidak mampu juga, kurang satu, misalkan isya sama subuh aja, masih dihukumkan hidup malamnya. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Kama qala Rasulullah SAW. Siapa orang yang isyanya berjamaah, maka sama nilainya sholat separuh malam. Jadi kalau tadi kita sudah sembahyang isya berjamaah, alhamdulillah, ya, maka itu nilainya sama seperti sholat setengah malaman. Waman sholat subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa orang yang sholat isyanya, sholat subuhnya berjamaah, maka nilainya sama seperti sholat semalaman. Tidak berhenti-berhenti, walaupun cuma sholat subuh. Jadi bila dua ini dilakukan, isya sama subuh berjamaah, maka nilainya sama seperti menghidupkan malam, ibadah semalaman. Baik. Yang berikutnya, lebih rendah lagi. Kerjaannya sedikit, ya, kerjaannya lebih sedikit, tapi fadilahnya sama. Ini disebutkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kalau tidak khilaf saya, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupu sama Rasulullah. Karena Sayyidina Abbas itu bersaudara dengan Sayyidina Abdullah, bapaknya Rasulullah. Punya saudara juga namanya Abu Talib. Abu Talib ini paman Rasulullah. Sayyidina Abbas paman Rasulullah. Ada juga Abu Jahal, Abu Lahab, itu paman Nabi juga. Cuman berdua nih, Masya Allah, ya, musuhi Nabi. Nah, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdullah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini bersepupu sama Nabi. Jadi Sayyidina Abdullah punya abah namanya Sayyidina Abbas, Rasulullah punya abah namanya Sayyidina Abdullah. Jadi anak Sayyidina Abbas ini Abdullah juga namanya. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, kalau mau hidupkan malam nisfu Sya'ban, cukup. Nih, dan dihukumkan menghidupkan sholat isya aja berjamaah. Bi salatil isya'i fi jama'atin wal azmu an yusalliya subha fi jamaah. Cukup. Isya berjamaah, habis sholat isya, baca wirid, baca doa, niat dalam hati, namanya azam karena pekerjaannya belum. Ya Allah, dalam hati aja, dosa diucapkan. Kalau diucapkan atawanku jadi kalau sampai kalau udah subuh jamaah ya, cuman berniat aja. Pokoknya niat aja begini dalam hati. Ya Allah, nanti subuh saya sholat subuh berjamaah lagi. Udah niat gitu aja dulu. Adapun nanti subuhnya berjamaah kah atau tidak, ada dapat nilai. Cuman kalau memang ada kesempatan bangun tepat waktu, ada kesempatan berjamaah, sholat jamaah. Ini kalau misalkan kesiangan kah, tak sempat untuk sholat berjamaah, ya udah sholat sendiri tidak apa-apa. Tapi nilainya udah dapat. Ya, ada lagi yang paling mudah. Ternyata di bawah itu masih ada. Nanti malam nisfu Sya'ban jangan tidak ikut yasinan. Pakai satu waktu khusus malam itu untuk ibadah, maka sudah cukup menghidupkan malamnya. Tapi ini pendapat segelintir kecil, bukan mayoritas, bukan kebanyakan ulama, sebagian aja. Bilangnya apa? Cukup dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, pakai satu waktu di malam itu untuk ibadah. Satu waktu itu bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, terserah lah. Yang penting ada waktu khusus dipakai untuk ibadah di malam nisfu Sya'ban, nilainya sama. Cuman itu tadi, ini kaul. Kaul itu hanya segelintiran ulama, tidak banyak. Jadi kalau mau yang
jelas, yang banyak, nah itu tadi. Mau yang paling tinggi ikuti Sayyidina Ali. Itu memang udah semalaman. Dulu kami waktu di pondok gitu, kasih wiritan, kasih amalan, ada guring, semalaman sampai subuh. Bila guring jam 3 bayar, karena sembahyang subuh parah lagi, ya ditahan aja, ya niatkan dalam hati. Ya mudah-mudahan dengan sebab itu Allah masukkan kita dalam surga tanpa hisab. Ya, boleh enggak kita beribadah mengharapkan surga? Boleh, kalau kelas kita boleh. Tapi kelasnya ada waliyah, Bu. Waliyah itu perempuan berarti. Kalau wali berarti wali laki-laki. Kalau waliyah seorang perempuan yang derajatnya wali min auliyaillah. Namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini pernah berdoa gini, kalau kita tidak berani doa gitu. Ya Allah, saya ibadah kepadamu. Jika seandainya ibadahku ini karena aku takut dengan api neraka, ini saya ibadah ini karena takut dengan api neraka, masukkan aku ke neraka ya Allah. Ibadahnya kalau beliau sholat nih, sholatnya kenapa? Kenapa sholat? Kalau misalkan ada dalam hati takut dengan dosa nanti disiksa di neraka, maka kata beliau masukkan aja aku ke neraka. Kalau saya beribadah ya Allah karena mengharapkan ingin masuk surga, jangan masukkan saya ke dalam surga. Artinya apa? Beliau sudah hatinya betul-betul ibadah itu karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena surga, bukan karena neraka. Kalau kita kan masih takut neraka, masih ingin masuk surga. Ya, kenapa kau sembahyang? Kalau sembahyang berdosa, kau masuk neraka. Nah, itu kita tidak apa-apa. Kelas kita, karena kelasnya beda, yang disamakan dengan kelas-kelas yang mereka sudah jauh makamnya. Jadi tidak apa-apa kita beribadah, niatkan malam itu ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab ini Engkau selamatkan aku nanti hambamu ini daripada panasnya api neraka, langsung masuk surga tanpa hisab. Jadi itu cara untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang berikutnya, hadis ini ditulis oleh Imam Al-Fashani di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan fi Rajaba wa Sya'bana wa Ramadan. Jadi dalam kitab ini bahasannya cuma fadilah bulan Rajab, Sya'ban sama Ramadan. Yang nulisnya namanya Imam Al-Fashani. Apa dia? Qala Rasulullah SAW, innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah. Kemarin sudah saya bacakan di malam Sabtu. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa orang Islam di malam itu, malam nisfu Sya'ban. Tapi ada pengecualian. Jadi secara umum dosa seluruh orang Islam dihapus oleh Allah malam itu. Pengecualiannya 5. 1 kahin, 2 sahir, 3 musyahin, 4 mudmini khamrin, 5 aqil walidih. Yang pertama kahin, dukun, percaya ada satu benda atau apa saja selain Allah yang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, berarti syirik, menyekutukan Allah, ya, karena dia yakin ada sesuatu yang punya kemampuan selain Allah, syirik, kafir hukumnya. Itu dukun, tidak taubat, tidak beriman, kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosa tidak diampuni di malam itu. Yang kedua sahir. Sahir ini ada kakak sama dukun, tukang sihir, lebih dikenal kalau kita sekarang bilangnya tukang santet. Tukang santet malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan kecuali kalau taubat. 2. Yang ketiga, nah ini yang kemungkinan besar kalau dukun, tukang santet, insya Allah mudah-mudahan kita selamat semua. Ini yang kadang-kadang bisa tersimpan. Mudahan kita pun tidak ada nih di antara yang ya, kita semua nih yang hadir, ya tidak ada nih yang ketiga. Apa dia? Musyahid. Orang yang tidak berbaikan, kada beakuran di orang Banjar, bermusuh-musuhan, tidak bertegur sapa satu dengan yang lain, antar tetanggaan dengan orang yang di rumah, di samping rumahnya, saudara satu dengan saudara yang lain tidak bertegur sapa. Almarhum guru kita Habib Salim bin Abdul bin Marsyatri beliau sampaikan, orang yang memutus tali silaturahmi, jangankan mati di masjid, mati di dalam Ka'bah pun tidak bakal dapat rahmat Allah. Ka'bah, Masjidil Haram, yang kalau kita sholat di situ, satu kali sholat 100.000 kali bandingannya di masjid lain. Mati di dalam tuh, tapi tali silaturahim terputus, tidak bakal dapat rahmat Allah. Apalagi mati di laut.
mati di pasar, mati di rumah, dan seterusnya. Ini di dalam Ka'bah, kata beliau, orang tersebut tidak bakal dapat rahmat. Dan di malam nisfu Sya'ban belum sempat bermaaf-maafan, dosanya tidak bakal diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Memang berat kalau ikuti ego. Ya salah dulu, mana mungkin aku minta maaf dulu. Jadi mandang aja malam nisfu Sya'ban, kada juga nyemai SMS. Di WA-nya tidak juga, tapi udah hati dah gelisah nih, macam mana? Cari nomornya WA. Assalamualaikum, aku si Anu, minta maaf lah. Dah gitu cuman. Ya, udah enggak apa-apa. Yang penting berusaha kita. Cari, jangan-jangan nih masih ada kita belum berbaikan sama sahabat, sama kawan, sama tetangga, ya, sama saudara sendiri dan seterusnya. Alhamdulillah. Nah, jadi malam itu nih yang memutus tali silaturahim tidak dapat ampunan. Oleh sebab itu, kayak apa caranya kita jangan sampai terputus tali silaturahmi kita. Sambung kembali. Kalau masalah kita udah minta maaf tidak dimaafkan, bukan urusan kita lagi. Berusahalah kita dulu. Minta maaf dah apa kita duluan. Yang penting malam itu kita dapat ampunan. Mau dimaafkan mau tidak bukan urusan kita. Kewajiban kita minta maaf. Sekarang kalau udah kita minta maaf, insya Allah malam itu kita dapat ampunan dosa. Masalah dimaafkan ya kita bukan urusan kita lagi. Itu tanggung jawab yang bersangkutan. Tapi mudah-mudahan saling bisa memaafkan. Jadi malam ini seperti mana kita biasa bersalam-salaman. Saya mohon jangan ada yang keluar sebelum semua dapat bersalaman satu dengan yang lain. Mana tahu, ya, apalagi saya yang berbicara di sini mungkin ada suatu waktu saya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, yang menyakiti. Saya tidak sengaja, ya, tapi tersinggung, ya, atau sesama kawan kita duduk sama-sama di sini, ya, pernah tempatnya kah diduduki oleh kawan. Biasanya dia duduk di situ, taunya masih duduki wadahku tuh. Nah, sakit hatinya. Nah, malam ini kita bermaafan, ya, bersalam-salaman. Udah, kalau misalkan ada sesuatu selisih paham, tersinggung dan sebagainya, udah kita saling maafkan. Yang kita harapkan ampunan dosa nanti di malam Sya'ban. Yang ketiga, dukun, tukang santet yang memutus tali silaturahmi. Yang keempat, au mudmini khamrin. Mudah-mudahan nih kita juga selamat, keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Tidak bisa meninggalkan minuman yang memabukkan. Kalau ada orang sampai malam nisfu Sya'ban masih belum bisa taubat dari minuman yang memabukkan, terus minum yang memabukkan, maka malam itu dosanya tidak diampuni. Yang lain semua umat Islam diampuni oleh Allah dosanya, kecuali yang terus-terusan meminum minuman yang memabukkan. Yang kelima, ini yang paling berbahaya. Aqim liwalidayhi, durhaka sama ibu bapak. Ini jangankan, kata Habib Salim bin Abdullah Syatiri, jangankan amalannya, syafaat Rasulullah tidak berguna di akhirat. Kalau ada anak durhaka sama ibu, durhaka sama bapak, jangankan amalannya, sehebat apapun amalannya, syafaat Rasulullah aja tidak bisa bantu. Bayangkan. Maka ini yang paling dikhawatirkan. Maka cobaan dan godaannya besar. Kita punya orang tua kalau udah sepuh, itu biasanya agak sensitif ucapannya. Kejadian ini memang pernah dialami oleh seorang sahabat. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali walidatun. Wahai Rasulullah, saya punya mama. Aku, kata ini sahabat, sudah melaksanakan tugasku sebagai seorang anak. Saya perhatikan itu mama, makannya, tempat tinggalnya, pakaian, semua hajatnya yang menjadi kewajibanku sebagai seorang anak, aku tunaikan hak-hak ibuku. Cuman mamaku itu, ya Allah, tu'zini bilisannya, selalu menyakiti aku. Kenapa? Salah sikit bu mama, tidak sesuai sikit marah. Jadi anak ini ibaratnya mau merajuk, apa yang aku perbuat ya kaifa asna, aku ini merajuk ke gimana nih? Bikinkan lauk kemarin, asam pedas. Tidak asam, pedasnya aja. Marah dia. Ini bukan asam pedas. Ya, ini masak asam. Bahasanya asam pedas. Ya, asamnya aja, pedasnya tidak ada. Belikan baju 2 cm lebih panjang, marah juga. Ayo, kalau ada baju anak kalau model macam itu, padahal udah dibelikan, kan solusinya bisa dipendekkan kah? Ini tidak langsung ke mamanya. Inginkan tempat tinggal, rumah tidak sesuai, agak sunyi di situ, marah juga. Anaknya di situ juga, ada tanah.
Di situ juga ada tanah lagi, jadi bikin kan anak aku nggak tinggal di Emboya ya mah anaknya. Ya, kan bingung, kan sesuai, marah juga. Itu ibaratnya lagi. Ini si laki-laki sahabat ini ngeluhnya begitu. Semua hak ibunya udah dipenuhi, makannya semuanya udah dipenuhi. Cuman dia tidak sanggup tuh menghadapi omelan, ocehan, marahan dari sang ibu. Jadi apa yang harus dilakukan? Tinggalkan apa gimana nih? Cuman sahabat ini masih agak ngeri-ngeri juga. Takut salah apa yang dilakukannya. Sehingga mengadu kepada Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Addi haqqaha." Lanjutkan aja. Kau biasa ngasih duit, kasih aja duit. Kau biasa belikan baju, udah. Kalau ibumu memang tidak ada pakaian, belikan pakaian. Tidak ada tempat tinggal, udah bikinkan aja rumah. Mau sesuai kamu dimarah, udah terus aja. Wallahi kata Rasulullah. Rasulullah kalau udah bersumpah, ini menunjukkan ini masalah betul-betul serius nih. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Sebenarnya Rasulullah itu kalaupun tidak bersumpah udah pasti apa yang beliau ucapkan itu benar. Tapi untuk menguatkan ucapan ini Rasulullah bersumpah, "Fa wallahi law qata'ta lahmaka ma addaita ruba haqqiha." Demi Allah kata Rasulullah. Jangankan ibaratnya nih kita memenuhi hak ibu kita, belikan makannya, beli masakan ikan, masakan sayur, ya, berikan uang, siapkan tempat ini. Jangankan model macam itu kata Rasulullah. Engkau potong-potong, badanmu dipotong-potong, itu sebagai baktimu kepada orang tuamu. Saking engkau berkorbannya sampai badanmu sendiri engkau potong untuk ibumu. Ketahuilah kata Rasulullah, demi Allah, engkau belum memenuhi hak ibumu seperempatnya. Apalagi 100%-nya. Apalagi keseluruhannya. Seperempat hak ibumu belum engkau penuhi. Itu udah engkau potong-potong. Apalagi cuman begitu. Jadi apa kata? Lanjutkan aja. Biar ibumu marah tidak apa-apa. Lanjutkan aja. Apa yang menjadi kewajibanmu lakukan. Ma'alimta anal jannah tahta aqdamil ummahat. Kata Rasulullah, kamu tahu enggak? Surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Kalau ibumu tidak ridha, engkau hafal 30 juz Al-Quran. Setiap malam tidak pernah tinggal salat tahajud, salat tasbih. Setiap hari engkau salat duha. Setiap 1 minggu sekali khatam Al-Quran. Tapi ibumu tidak ridha, jangan harap engkau bisa mendapatkan ridhonya Allah. Yang model amalan seperti itu hebatnya, ibunya tidak ridha, tidak dapat ridhonya Allah. Apalagi bukan seperti itu anaknya. Bayang jarang apa ini tidak, tambah ibunya marah lagi, naudzubillah. Maka nih Bapak Ibu sekalian, doa untuk kebaikan yang paling cepat diijabah oleh Allah adalah doa ibu, doa mama kita. Itu doa untuk kebaikan paling cepat diijabah daripada yang lainnya. Tapi hati-hati dengan bapak kita, hati-hati dengan abah kita. Doa keburukan yang paling cepat diijabah oleh Allah dari bapak kita. Jadi kalau minta kebaikan, minta sama mama. Nah, nih doakan supaya ini urusannya lancar, diberikan kemudahan, rezeki yang barokah, halal, tidak bisa. Minta sama mama. Tapi hati-hati kalau abah kita marah. Cepat-cepat redakan marahnya. Sempat di berdoa yang tidak baik, langsung dikabul sama Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa ul walid alal walad kadoa il anbiya alal ummah. Kalau ada orang tua doakan anaknya, itu tingkat doanya sama kayak doanya Nabi sama umatnya. Kira-kira Nabi mana yang berdoa tidak kabul? Nabi mana kira-kira? Ada. Doa Nabi ijabah pasti sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan ibu dan bapak kita. Fungsi mereka itu adalah tempat kita memohon dan mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun orangnya biasa-biasa aja, ibadah yang tidak terlalu banyak, tapi ibunya ridho, insya Allah hidupnya akan selamat. Karena Allah ridho sama anaknya. Dulu kan pernah saya ceritakan, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Rasul, suatu hari munajat minta berdoa sama Allah. Ya Allah, Allahumma arini jalisi fil jannah. Ya Allah, kata Nabi Allah Musa, tunjukkan kepadaku ya Allah, saya mau tahu siapa nanti yang akan menjadi temanku di dalam surga. Turun langsung wahyu. Permintaan Nabi Musa diijabah oleh Allah. Turun wahyu. Kalau bahasa kita nih, kalau mau tahu temanmu nanti di surga, datang ke sini. Datang ke pasar sini, ada toko ini.
pergi ke sana. Di dalam tuh ada temanmu nanti di dalam surga. Penasaran Nabi Musa alaihissalam, siapa nih orang? Dengan alamat lengkap diturunkan wahyu, ditunjukkan oleh Allah, engkau datang ke sini ke toko ini, di situ ada temanmu dalam surga nanti. Pergi Nabi Musa sampai ke pasar itu, dicari toko yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Sampai ke toko itu, sekali ditengok kada memadai. Kalau kata orang Banjar tuh, kalau bahasa Indonesianya apa? Kada memadai itu. Ada lagi bahasa Banjarnya, kada putungan. Nah, bahasa Indonesianya tuh agak mustahil lah, karena mungkin. Nah, mustahil, kada mungkin. Dia bingung juga. Kalau kita nih bingung juga, Nabi Musa pun ya juga kayak ini. Jadi Nabi Musa tidak langsung nanya, perhatikan dulu. Sekali tengok di dalam tuh, hanya seorang tukang jagal potong binatang, kemudian di siang dipotong-potong daging jualan. Orang jualan daging. Hanya sekedar mengerjakan itu, nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih unta. Habis itu dipotong-potong dagingnya dijual. Jualan daging di pasar. Nabi Musa ya juga ini salahkah? Ya. Akhirnya diikuti sama Nabi Musa. Diperhatikan sih, ada di situ lelaki separuh baya, ya, tidak terlalu tua dan juga tidak muda lagi. Perhatikan sampai sore. Nabi Musa ini memperhatikan ini laki-laki. Akhirnya setelah dia selesai jualan daging, disisakannya satu potong. Ya, Nabi Musa masih penasaran, ya, kayak ini temanku nanti di surga. Tapi wahyunya petunjuk dari Allah, ini orangnya, udah pas dah alamatnya sesuai dengan petunjuk. Akhirnya setelah itu pulang nih laki-laki, bawa daging sepotong, diikuti sama Nabi Musa, lalu bertamu beliau ke rumahnya ini laki-laki. Sudah bertamu, ngobrol lah seperti layaknya seorang tamu. Di pertengahan obrolan, kalau orang Banjar bilangnya mutus kalimat. Apa bahasa Minangnya tuh? Lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba maaflah saya permisi nih, tinggalkan. Apa bahasa anunya Pak? Kalau orang Banjar, maaflah kami mutus kalimat nih, atau dipotong tuh ucapannya, langsung aja tinggal. Pak Haji ini Minang tuh bugis kan? Ya gitulah, ya supaya nggak ngantuk aja, ya memperpendek kato. Alhasil lelaki ini meninggalkan Nabi Musa, tapi beliau tidak bilang saya ini nabi, saya ini rasul, saya adalah Nabi Musa. Tidak, dia hanya ya, kayak tamu biasa. Ya udah, Nabi Musa tidak langsung pergi. Daging yang dibawanya dari pasar tadi dimasak. Setelah daging itu sudah matang, ditaruhnya di satu tempat. Tidak lama dia bawa namanya kalau tidak khilaf bahasa Arab itu haudaj, atau kita bilang buayan, cuman terbuat dari kayu, semacam kayak rotan, kayak orang untuk nimbang nimbang kelapa sawit yang bulat tuh. Ayunan orang Bari itu macam itu. Jadi ayunan, jadi diangkat tuh ayunan tuh yang dari bingkai kayu tuh, diangkat, ditaruh, kemudian dikeluarkan, isinya ada bebuntal kain, begulung kain. Jadi yang kain tadi dikeluarkan, diangkat, sekali dibuka, imra'atun ajuzah kal farhi, ada perempuan tua betul, macam kayak burung baru menetas, tidak mampu ngapa-ngapa. Udah tergeletak aja, di mana yang taruh, udah di situ aja, nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapa. Sampai disebutkan dalam riwayat itu kal farhi. Farah itu anak burung yang baru netas, baru cangkang telurnya itu baru pecah, belum ada bulu, lemah. Jadi Nabi Musa perhatikan, dikeluarkannya itu perempuan, yang si perempuan tua tadi, daging yang dimasak tadi diambilnya, disuapkan, dimakankan ke si perempuan tua ini. Selesai, terlihat sudah kenyang, dimandikannya. Habis itu pakaiannya yang dikenakan oleh perempuan tua ini diganti, yang kotor dicuci sama ini laki-laki. Habis semua sudah selesai, makan sudah, mandi sudah, diganti pakaian yang bersih sudah, masukkan lagi ke situ. Ya, Nabi Musa terus intip nih, perhatikan nih. Selesai itu semua, Nabi Musa nanya, kata Nabi Musa, itu siapa? Dia ibuku. Kenapa ibumu? Ibu saya lumpuh dan tidak bisa ngapa-ngapa.
Jadi apa yang kamu lakukan? Beginilah yang saya lakukan. Setiap hari saya suruh urus mak saya, urus ibu saya. Mulai dari makannya, minumnya, menidurkan, kemana-mana diangkat, buang hajat, buang air kecil, buang air besar, dimandikan, digantikan pakaian, cucikan pakaian, semua saya yang urus sendirian. Oh, kata Nabi Musa. Ketika ditaruh, Nabi Musa perhatikan mulut orang tua ini bergerak. Bergerak, cuma terdengar suara yang nyaris tidak terdengar lah. Cuman masih ada kedengaran suaranya, saking pelannya. Karena orangnya sudah lemah betul. Apa dari mulut perempuan tua ini keluar? Allahumma ij'al ibni jalisa Musa fil jannah. Allahumma ij'al ibni jalisa Musa fil jannah. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Doa ini terucap dari mulut seorang ibu karena dia telah ridha sama anaknya. Dia sudah ridha sama apa yang dilakukan anaknya. Apa kata ibunya? Ya Allah, jadikanlah anakku yang ngurus ini, yang ngurus saya ini, temannya Nabiullah Musa di dalam surga. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabiullah Musa di dalam surga. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabiullah Musa di dalam surga. Baru Nabiullah Musa dapat menyimpulkan, ternyata di balik kesederhanaan seorang laki-laki ini ada doa ibunya yang sangat dahsyat. Permintaan yang luar biasa. Jadi mintanya tidak nanggung-nanggung karena di masa itu kenabian dan kerasulan Nabiullah Musa. Ini ibu tidak tahu, perempuan ini tidak tahu yang tamu itu adalah Nabiullah Musa. Oh, ternyata ini amalannya wajar. Dialah yang ditunjukkan oleh Allah ketika Nabiullah Musa meminta, ya Allah tunjukkan siapa nanti temanku dalam surga. Allah tunjukkan, dialah yang akan menjadi teman Nabiullah Musa. Sebegitu dahsyatnya Pak doa ibu dan bapak kita. Oleh sebab itu, kalau kita merasa orang tua kita masih ada, jaga mereka. Jangan sampai hatinya sakit gara-gara kita, karena sangat berbahaya dengan doa yang terucap dari mulutnya. Maka rebut kasih sayangnya, cari perhatiannya agar terlintas dari hati yang paling dalam. Dia doakan kita. Allah doakan kita yang untuk kebaikan, insya Allah selamat kita, dunia akhirat kita bakal selamat. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka wabil khusus nanti di malam nisfu Sya'ban minta sama Allah ya agar semua orang-orang tua kita yang masih hidup mereka rela ridha sama kita semua. Kalaupun mereka sudah wafat, sudah meninggal, lakukan 3 hal. Beli makanan, sedekahkan, atau baca Al-Quran, niatkan pahalanya untuknya. Yang ketiga, doakan untuk kebaikan untuk mereka semua. Maka insya Allah bila kita lakukan 3 hal ini, insya Allah kita dianggap anak yang berbakti kepada ibu dan bapak kita. Tapi bila kita tinggalkan ketiga-tiganya, tidak ada satupun yang kita lakukan, maka dianggap kita jadi anak yang durhaka. Dan siapa yang tidak melakukan hal yang demikian, jadi anak yang durhaka. Dan siapa yang durhaka, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, hadirin wal hadirat jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang berbakti, dan mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapak kita, orang tua kita, guru-guru kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, sebelum kita akhiri, saya tuliskan ini yang pertama kita baca 2375 kali. La ilaha illa anta, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini dibaca malam boleh, malam ya Pak, Bapak Ibu sekalian, dibaca 2375 kali malamnya.
Nah, kemudian ini yang ditulis. Ingat tulisannya setelah ditulis ditaruh di tempat duit. Tulisan itu jangan dibuka lagi. Tulisannya lah, bukan tempat duitnya. Dekat belanja kita salah paham pula, udah boleh buka dompet lagi ya. Tulisannya jangan dibuka, jangan dibaca sampai tahun depan. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Ini kalau mau cari surah Sad ayat 54. Ini yang ditulis lah. Ini aja yang ditulis, sekali aja nulisnya. Mau anak kasih apa aja, kasih aja. Ya, yang di atas yang dibaca, yang ini yang ditulis. Min nafad. Kalau di wakaf, kalau dibaca nafadin. Min nafad. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf bila ada kesalahan, kekhilafan. Ya, jangan lupa tadi kita selesai ini langsung kita nanti bersalaman. Ya, mohon jangan ada yang keluar sebelum semuanya kita bersalaman semua. Ya, saling memaafkan. Ya, saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu sekalian memohon ampun dan maaf. Begitu juga redha jika ada kesalahan, kekhilafan. Ya, apapun yang saya ucapkan, yang saya sampaikan, mungkin yang tersinggung dan sebagainya, saya mohon minta diredhakan, minta direlakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah ta'ala wa sallallahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahbi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من عمل لا يرفع من دعوة لا يستجب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.